Ke topik pilihan pemirsa, di mana laporan riset Kiwom Sekuritas menyebutkan setidaknya 14 emiten yang memiliki exposure ke pasar Amerika berisiko terdampak kebijakan tarif impor Trump sebesar 32%, di mana 14 emiten tersebut datang dari berbagai sektor, di antaranya sektor tekstil dan garmen, sektor barang konsumsi, hingga sektor agribisnis. Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menerapkan tarif impor 32% terhadap Indonesia berisiko menekan kinerja sejumlah emiten yang berorientasi pasar Amerika Serikat. Head of Equity Research Kiwom Sekuritas Indonesia, Liza Kamelia Suryanata, dalam risetnya menyebut setidaknya terdapat 14 emiten yang memiliki exposure terhadap pasar Amerika, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejumlah emiten yang berpotensi terdampak datang dari berbagai sektor, di antara sektor tekstil dan garmen, serta sektor barang konsumsi. Dalam laporan riset Kiwom, PT Trisula Textile Industries Tbk dan PT Eratex Jaya Tbk disebut memiliki sekitar 20 hingga 30 exposure ekspor ke pasar Amerika Serikat, sehingga beresiko membukukan penyusutan laba bersih sebesar 10 hingga 15%. Begitu juga dengan Mayora dan Indofood CBP yang dinilai akan terdampak, di mana ekspor Mayora ke Amerika diperkirakan sekitar 20%, sedangkan Indofood di kisaran 15%. Selain sektor konsumsi, emiten sektor agribisnis juga berpotensi terdampak seperti saham Charon Pokpan dan Dapfa Comfit Indonesia. Sementara itu, di tengah tekanan kebijakan proteksionisme terbaru dari Amerika Serikat, yakni melalui tarif impor 32% terhadap Indonesia, maka pemerintah Indonesia harus merespons secara holistik dan terstruktur. Kiwom Sekuritas menyatakan pendekatan solusi tidak cukup berhenti pada negosiasi teknis antar kementerian, melainkan perlu dirancang dalam satu kerangka strategi nasional yang mencakup dimensi diplomasi, perdagangan, industri, fiskal, dan geopolitik. Adapun sejumlah langkah dapat dilakukan, diantaranya diplomasi dagang strategis, preferensi tarif dua arah, reformasi regulasi domestik, diversifikasi pasar ekspor, preferensi tarif Global South, pembayaran non-USD, produksi regional dan GV, serta sinkronisasi dengan hilirisasi. Secara lebih rinci, Kiwom Sekuritas menyebut pemerintah Indonesia dapat menawarkan kesepakatan paket pembelian energi, pertanian, dan aviasi dari Amerika Serikat untuk imbalan tarif lebih rendah. Kemudian pemberlakuan penurunan tarif untuk 1.700 produk Amerika yang dapat membuka peluang kerjasama dagang baru, pelonggaran TKDN dan DHE secara selektif membantu pemulihan ekspor padat karya. Selanjutnya melakukan perluasan akses ke pasar non-Amerika Serikat lewat dukungan pembiayaan, serta relokasi ke negara bebas tarif. Berbagai sumber ada exchange. Keinformasi emiten pemirsa, di mana PT Vale Indonesia Tbk atau Inco melaporkan hingga 30 Juni 2025 perseroan telah merealisasikan penggunaan dana hasil Rakisu sebesar 1,36 triliun rupiah. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen PT Vale Indonesia Tbk atau Inco menjelaskan sebagian besar dana hasil right issue sebesar 1,36 triliun rupiah telah digunakan dan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur tambang dengan nilai mencapai 803,58 miliar rupiah. Selain itu, sebesar 202,36 miliar rupiah digunakan untuk pengembangan area tambang. Perseroan juga mencatat penggunaan dana untuk pembelian alat pemadam kebakaran dari PT Pundarika Atma Semesta senilai 15,12 miliar rupiah, serta pembelian batu bara dari PT Marunda Graha Mineral sebesar 342,91 miliar rupiah. Dengan demikian, sisa dana right issue per akhir Juni 2025 tercatat sebesar 466,33 miliar rupiah. Sebagai informasi, PT Vale Indonesia Tbk atau Inco menerbitkan sebanyak 603,44 juta saham baru dalam right issue perdana yang digelar di Juni 2024. Harga pelaksanaan ditetapkan sebesar Rp3.050 per saham, sehingga perseroan memperoleh dana maksimal Rp1,84 triliun dari aksi korporasi ini. Jumlah tersebut setara dengan 5,73% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah right issue. Berdasarkan prospektus, dana yang dihimpun sebesar Rp1,46 triliun dialokasikan untuk melanjutkan proyek di Blok Pomala, Sulawesi Tenggara. Sementara sisanya untuk pembelian peralatan pendukung kegiatan tambang, termasuk pengadaan bahan baku dan suku cadang alat berat dari pemasok seperti PT Trakindo Utama dan PT United Tractor Tbk atau UNTR. Berbagai sumber, IDEX Channel.
Dan pemirsa, seiring penguatan cukup signifikan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, saham Inco juga lebih cenderung dominan bergerak di zona hijau pemirsa. Bahkan intraday hari ini sempat ke 3.400-an. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham Inco di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Ditutup di perdagangan hari sebelumnya di level 3.310. Pada pembukaan sesi pertama pada pagi tadi dibuka menguat di 3.320. Lompatan terjadi beberapa menit pasca pembukaan hingga ke 3.420. Intraday tertinggi hari ini sepertinya 10.40, penguatan terbatas ke 3.370. Pada penutupan kembali ke 3.400 dan pembukaan sesi kedua melanjutkan penguatan ke 3.410. Dan posisi saat ini saham Inco berada di 3.380, penguatannya kembali terbatas di 2,11%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham Inco dalam beberapa bulan terakhir pemirsa. Dimulai dari perdagangan 13 Desember, saham Inco masih diperdagangkan di level 3.900-an, tepatnya di 3.950 di perdagangan 13 Desember. Kemudian Maret April ini mengalami koreksi yang cukup dalam hingga ke 18.40 ketika trading halt terjadi dan Inco pun turut jatuh dalam. Mei kembali ke 2000-an, 2.860, 4 Juni ke 3.870, sementara antara perdagangan Juni dan Juli lebih cenderung mengalami tekanan pemirsa dan diperdagangkan di level 3.400-an di pembukaan sesi kedua dan saat ini di 3.380. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada. Ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran di 24.78 kali, PSR-nya di 2.61 kali, PBV-nya di 0.78 kali, dan PCFR-nya di 9.70 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana secara teknikal indeks harga saham gabungan sudah kembali bergerak di atas level 7.000-an. Kami akan segera kembali sesaat lagi.